Selamat pagi semuanya, selamat siang dan selamat malam juga bagi teman-teman yang mungkin menonton, mengikuti ibadah ini di mana saja. Um, Terima kasih Anda sudah bergabung dengan kami di ICA Surabaya. Terima kasih sudah kembali mengikuti ibadah ICA hari ini. Bagi saudara-saudara yang mungkin pertama kali datang di ICA, kami mengucapkan selamat datang. Kami akan memulai satu seri baru hari ini berjudul Kembalinya Sang Raja, di mana kita akan telusuri dan pelajari kitab Wahyu. Dan melalui kitab ini, Yohanes membagikan penglihatan yang Yesus berikan kepadanya waktu dia diasingkan di Pulau Patmos. Penglihatan yang menggambarkan apa yang akan terjadi di akhir zaman. Dan ketika kita baca kitab Wahyu ini, dan banyak dari kita yang mungkin sudah pernah membacanya, karena meskipun bukan pengikut Yesus pun juga pernah dengar cerita ini, tentang kitab ini juga. Bahkan kita juga sudah melihat banyak film atau buku yang membahas akhir dunia, dan banyak yang mengikuti simbolisme yang ditemukan di dalam kitab Wahyu ini. Dan mungkin karena jiwa dan pikiran manusia ya, kita selalu mencoba untuk menyelidiki arti dan makna dari penglihatan yang kita bisa baca di kitab Wahyu ini, supaya mungkin kita bisa menafsirkan apa arti semua simbol-simbol yang kita baca di sini, dan mungkin dengan begitu kita juga bisa menafsirkan kapan mungkin akhir dunia ini akan terjadi. Kenapa? Mungkin karena kita merasa bahwa jika kita mengetahui kapan semua ini akan terjadi, kita bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Itu yang kita semua pikirkan, bukan? Ini alasan kenapa semua orang ingin mengetahui arti apa yang Yohanes tulis di kitab Wahyu. Dan ketika kita tidak mengertinya, ada sedikit rasa ketakutan atau kekhawatiran di hati kita. Tetapi sebenarnya kitab Wahyu bukan ditulis untuk menjelaskan kapan dunia akan berakhir. Kitab Wahyu hanya menjelaskan apa yang akan terjadi, bukan kapan semua itu terjadi. Dan kitab Wahyu sebenarnya ditulis juga untuk memberi semangat, memberi dorongan kepada semua yang percaya kepada Yesus. Semangat untuk tetap setia, semangat untuk tetap mengejar kebenaran, semangat karena Tuhan tetap berkuasa dan Dia yang menghakimi semuanya pada akhir zaman. Semangat karena jika kita terus percaya kepadanya, kita memiliki harapan yang kekal. Semangat karena di akhir zaman semua yang percaya akan hidup kekal bersama dengan pencipta kita. Dan saya percaya bahwa inilah berkat yang dimaksud oleh Yohanes bagi semua yang membaca kitab ini. Bukan berkat karena kita bisa menafsirkan simbolisme dari apa yang dia tulis, apa yang sudah dia catat, dan menafsirkan kapan dunia akan berakhir. Tetapi berkat karena Tuhan memberikan umatnya harapan yang kekal. Ini yang akan kita pelajari 4 minggu ke depan. Bukan hanya tentang simbol-simbol yang bisa kita tafsir, melainkan harapan dan dorongan yang Tuhan berikan kepada kita untuk menghadapi akhir dunia. Dan jika kita melihat di sekeliling kita, sepertinya dunia memang akan berakhir. Memang kita tidak tahu kapan itu terjadi, bisa saja besok, bisa saja 100 atau 1000 tahun ke depan. Tetapi saya yakin dan saya pasti suatu hari itu akan terjadi. Dan Yesus akan datang kembali. Kapan semua itu terjadi kita tidak pasti. Tetapi satu hal yang pasti adalah Yesus akan datang kembali. Dan kita mulai pelajaran kita dengan mempelajari pesan yang Yesus berikan kepada 7 gereja di Asia Kecil. Setiap pesan yang Yesus tujukan kepada masing-masing 7 gereja ini juga menanyakan satu hal kepada setiap gereja ini. Dan saya percaya bahwa setiap pertanyaan ini adalah pertanyaan bagi ICA. Dan setiap kita semua yang mendengar pesan ini pada saat ini juga. Dan ini pesan-pesan yang ditujukan kepada masing-masing gereja sesuai apa yang Yohanes terima dari Yesus. Nah, sebelum kita mulai mendalami firman-firman ini, mari kita berdoa terlebih dahulu.
Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih atas firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan karena semua yang Kau berikan melalui Yohanes, semua itu adalah dorongan dan semangat untuk semua yang percaya kepadamu. Dan itu yang kami doakan Tuhan, bahwa ketika kami mendengar firman-Mu hari ini, kami akan menerima dorongan dan semangat dari Roh Kudus sendiri. Kiranya Engkau mengurapi kami, buka telinga kami untuk mendengar firman-Mu Tuhan, untuk mendengar pesan-pesan-Mu Tuhan, dan kiranya hati kami pun terbuka untuk menerima apa yang Engkau berikan kepada kami pada hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Mari kita mulai dengan Wahyu pasal 2 dari ayat 1 sampai 6. Dan ini adalah pesan kepada jemaat di Efesus. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau yang membenci segala perbuatan pengikut Nikolaus yang juga aku benci. Dan pertanyaan pertama dari pesan ini, pesan kepada gereja Efesus dan juga pesan kepada kita semua hari ini adalah ini. Apakah kita dengan sepenuh hati mengasihi Yesus dan tubuhnya? Gereja di Efesus melakukan banyak hal yang benar. Mereka bekerja keras, mereka mengikuti ajaran dan doktrin yang benar, mereka menjunjung tinggi standar moral yang baik. Mereka bertekun bahkan ketika mereka menghadapi kesulitan. Tetapi satu hal yang telah mereka abaikan, kasih terhadap Yesus. Ini yang dikatakan di ayat 4. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Jadi meskipun mereka telah melakukan banyak hal yang benar, dan mereka mengerjakan berbagai hal dalam nama Yesus, mereka telah lupa kasih mula mereka. Kasih yang semula, kasih terhadap Yesus. Saya pernah diingatkan ini beberapa tahun lalu. Ketika saya bertemu dengan seorang pelayan dalam Kristus, bahwa semua pelayanan yang saya pribadi lakukan tidak akan ada artinya jika saya melupakan kasih Yesus. Ini sesuatu yang menurut pelayan ini adalah lebih penting di mata Tuhan dibanding semua pelayanan yang bisa saya lakukan. Dan saya sadar bahwa ini adalah benar. Bahwa kasih kita semua terhadap Yesus, kasih semula kita, memang lebih penting di mata Tuhan daripada semua pelayanan yang bisa kita lakukan. Karena jika kita melupakan kasih kepada Tuhan terlebih dahulu, semua yang kita lakukan hanyalah perbuatan baik, tetapi tanpa hubungan dengan Yesus. Dan kenapa tubuhnya juga? Karena jika kita tidak saling mengasihi, berarti kita juga tidak mengasihi Tuhan. Dalam 1 Yohanes 4, Yesus memberi perintah ini, marilah kita saling mengasihi. Tanpa kasih kepada Yesus dan juga kepada tubuhnya, kepada sesama, apapun yang kita lakukan tidak akan berarti. Dan pesan kedua, kita bisa baca di Wahyu pasal 2 ayat 8-10. Kepada jemaat di Smyrna. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaat iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita.
Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Dan inilah pertanyaan kedua. Apakah kita berteguh dalam iman ketika diuji? Gereja di Smyrna pada saat itu hidup di tengah kesulitan. Mereka mengalami penganiayaan bukan hanya dari manusia, tetapi juga dari kekuatan iblis. Itu yang dikatakan firman. Mereka bahkan menghadapi hukuman penjara. Mereka difitnah, mereka menderita, mereka ditimpa kemiskinan. Tetapi jemaat di Smyrna tetap berteguh mengikuti Yesus. Ini suatu hal yang patut kita teladani. Di dunia ini sesungguhnya kita semua pasti mengalami kesulitan. Baik itu masalah dalam keluarga, masalah bisnis, keuangan. Dan sebenarnya seluruh dunia pada saat ini sedang mengalami kesulitan. Setelah hampir 2 tahun kita masih belum bisa melihat akhir untuk pandemi ini. Ketika kita mengikuti Yesus, itu tidak berarti kita lepas dari segala kesengsaraan. Jika itu pandangan kita bahwa ketika kita mengikuti Yesus kita tidak akan ada kesulitan lagi, maka kesulitan yang kita hadapi pasti akan menggoyahkan kita dan bahkan menghancurkan kita. Tetapi saya percaya kesulitan yang kita hadapi justru jika kita mengizinkannya bisa menguatkan kita, bisa membantu iman kita untuk lebih dewasa lagi. Ini harapan yang Yesus berikan dalam kesulitan, bahwa Dia akan mengaruniakan kepada kita mahkota kehidupan. Saudara-saudara, peganglah erat kepada janji Yesus ini. Kita lanjut. Wahyu 2 ayat 12-16. Pesan kepada jemaat di Pergamus. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata 2. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis. Dan kau berpegang kepada namaku, dan kau tidak menyangkal imanmu kepadaku. Juga tidak pada zaman Antipas, saksiku, yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapanmu, di mana iblis diam. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Sebab itu bertobatlah. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Pertanyaan ketiga adalah ini. Apakah kita menghasilkan murid-murid yang Alkitabiah? Wahyu menyebut Pergamus, kota di mana iblis bertahta. Jika kita sungguh-sungguh pikirkan hal ini merupakan sesuatu yang cukup menakutkan sebenarnya. Bayangkan saja jika kita tinggal di tempat tahta iblis. Sesuatu yang luar biasa tentang jemaat di Pergamus adalah meskipun ini tempat tinggal mereka, dan meskipun ini tempat mereka berada adalah tempat tahta iblis, mereka tetap setia kepada Yesus. Meskipun salah satu dari mereka, Antipas, dibunuh karena imannya. Tetapi meskipun begitu, ada satu hal yang tidak mereka lakukan. Mereka pribadi berpegang kepada Yesus, tetapi mereka tidak mengajar orang lain untuk melakukan hal yang sama. Mereka membiarkan ajaran yang tidak benar untuk menyesatkan orang di sekitar mereka. Bagaimana dengan kita sendiri? Apakah kita mengajar teman-teman kita, saudara-saudara kita, keluarga kita? Apakah kita mengajar generasi berikut dengan ajaran yang benar? Atau apakah kita membiarkan mereka untuk mengikuti ajaran yang sesat? Para orang tua yang menonton sekarang, apakah saudara mengajar anak-anak saudara untuk sungguh-sungguh mengenal firman Tuhan? Masalah di dunia ini sekarang sebenarnya hampir sama dengan apa yang dialami gereja di Pergamus. Jika kita melihat sekeliling kita di dunia ini, banyak ajaran-ajaran yang mungkin terlihat lebih menarik bagi banyak orang, lebih heboh
lebih exciting, lebih bebas, lebih toleran, lebih segala hal. Dan apa yang terjadi dengan ajaran-ajaran seperti ini, dan jika kita membiarkan ajaran-ajaran seperti itu untuk menjerat kita semua, adalah kompromi. Itu yang terjadi. Banyak yang akhirnya mungkin mengatakan, aku percaya kepada Tuhan, tetapi tidak ada masalah dengan ajaran ini atau ajaran itu. Itulah yang dipanggil kompromi. Dan kita semua harus berjaga-jaga atas hal seperti ini. Jadi pertanyaannya sekali lagi adalah, apakah kita menghasilkan murid-murid yang Alkitabiah? Apakah kita menghasilkan murid-murid yang aktif mengikuti Yesus? Atau apakah mereka dan kita sendiri hanyalah pengikut-pengikut yang pasif? Apakah kita sendiri murid yang aktif atau hanya pengikut yang pasif? Mari kita lanjutkan lagi. Wahyu 2 ayat 18 sampai 20, dan setelah itu saya akan lompat ke ayat 25 dan 28. Kepada jemaat di Tiatira. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman Anak Allah, yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya Nabiah, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Dan setelah ini Yesus juga menegur jemaat di tempat ini, jemaat di Tiatira ini, karena apa yang mereka lakukan, bagaimana mereka tidak bertobat, bagaimana mereka mengikuti ajaran-ajaran yang sesat ini. Dan ayat 25 mengatakan demikian. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Dan ia akan memerintah dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Inilah pertanyaan keempat. Apakah iman kita terus meningkat dan bertumbuh? Yesus mengatakan kepada jemaat di Tiatira bahwa dia melihat ketekunan mereka, pekerjaan dan pelayanan mereka, dan kasih dan iman mereka. Tetapi, dia juga mencela mereka karena membiarkan ajaran Isabel menyesatkan banyak dari kalangan mereka sendiri. Tetapi kepada mereka yang tetap bertumbuh, dia menjanjikan kuasa atas bangsa-bangsa, dan dia akan mengkaruniakan kepada mereka bintang timur. Apakah kita seperti jemaat yang disesatkan oleh ajaran yang salah? Atau apakah kita tetap tekun, tetap bekerja, tetap berkarya, tetap setia dalam nama Yesus? Sesungguhnya ini pertanyaan yang harus kita tanyakan diri kita sendiri. Dalam 2 tahun terakhir ini, apakah kita tetap memiliki kasih dan iman yang kuat? Apakah dalam 2 tahun terakhir ini, selama masa pandemi, selama kesulitan yang semua kita alami, apakah iman kita terus meningkat dan terus bertumbuh? Saya harap inilah deskripsi yang bisa menggambarkan kita, bahwa kita semua adalah pengikut dan umatnya yang mempunyai iman yang terus meningkat dan bertumbuh. Dan kepada jemaat di Sardis berikutnya, Wahyu pasal 3 ayat 1-5. Ini pesannya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki 7 roh Allah dan 7 bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya.
Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Inilah pertanyaan kelima bagi kita semua. Apakah reputasi kita sesuai dengan tindakan kita? Gereja di Sardis memiliki reputasi yang baik. Kitab Wahyu tidak menjelaskan kenapa mereka mempunyai reputasi seperti ini, tetapi semua mengenal mereka sebagai orang-orang yang hidup. Tetapi di sini Yesus justru memanggil mereka orang-orang yang mati. Ada semacam pembelahan antara reputasi mereka dan tindakan mereka juga. Mereka dikenal sebagai pengikut-pengikut Yesus, tetapi kelakuan dan perbuatan mereka tidak mencerminkan hal itu. Sebenarnya jika kita diadili karena kita dianggap pengikut Kristus, apakah bukti-bukti yang dipersembahkan akan menjerumuskan kita sebagai pengikut Kristus yang sejati? Atau apakah bukti-bukti yang ditunjukkan itu tidak meyakinkan? Apakah kita bisa dibuktikan bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Apa bisa dibuktikan bahwa kita adalah jemaat yang mementingkan orang lain terlebih dahulu, lebih dari diri kita sendiri? Bagaimana dengan kasih kita terhadap sesama? Apakah bisa dibuktikan juga? Apakah bisa dibuktikan juga bahwa kita mengasihi Kristus lebih dari harta kita? Bagaimana reputasi ICA sebagai gereja? Kita harus juga sadar bahwa reputasi itu biasanya hanya bertahan selama satu generasi. Reputasi yang kita bangun sekarang hanya akan dikenang sebenarnya, dan bahkan dibandingkan juga dengan kelakuan generasi berikutnya. Iman yang sudah kita bangun sekarang juga tidak bisa dijamin di generasi berikutnya. Semua itu harus terus dibangun dan terus dijaga. Bagaimana kita melakukannya? Jawabannya ada di ayat 2 dan 3. Bangunlah dan kuatkanlah. Ingatlah, turutilah, dan bertobatlah. Saudara-saudara, jangan bersandar hanya kepada reputasi yang ada sekarang. Dan terutama untuk saudara-saudara yang termasuk generasi berikut. Teruslah melakukan hal yang benar supaya reputasi itu terjaga. Bukan karena untuk ketenaran diri kita sendiri, melainkan untuk kemasyhuran Tuhan. Mari kita lanjutkan ke pesan untuk jemaat di Philadelphia. Wahyu 3, mulai dari ayat 7. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu, yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Jadi inilah pertanyaan keenam bagi kita semua. Apakah kita berjalan melalui pintu yang telah Tuhan bukakan untuk kita? Philadelphia adalah suatu kota yang didirikan sebenarnya untuk menyebarkan budaya dan bahasa Yunani. Kota ini mempunyai pengaruh yang sangat besar di daerah sekitarnya. Pengaruhnya sedemikian luasnya hingga bahasa yang digunakan di terjemahan baru adalah bahasa Yunani. Tetapi gereja yang didirikan di Philadelphia ini justru sebaliknya. Jika Philadelphia mempunyai pengaruh yang sangat besar, gereja di Philadelphia justru adalah gereja yang kecil. Pengaruhnya pun juga kecil.
Meskipun begitu, Yesus mengatakan bahwa dia telah membuka pintu yang tidak dapat ditutup oleh siapapun, oleh kuasa apapun. Ayat 8 mengatakan bahwa kekuatan gereja ini tidak seberapa, tetapi Tuhanlah yang memberi mereka jalan. Dan di sini saya harus menjelaskan sesuatu. Kadang kalau kita meminta Tuhan untuk membuka suatu pintu bagi kita dalam kehidupan kita sendiri, pintu yang kita pikirkan biasanya adalah pintu untuk bisnis, pintu untuk pelajaran kita, pintu untuk hubungan romantis mungkin. Tetapi pintu yang Tuhan sebut di sini, pintu yang Yesus bukakan di sini, bukanlah untuk hal-hal seperti itu. Pintu yang Yesus bukakan untuk gereja di Philadelphia dan juga untuk kita sekarang adalah pintu kesempatan untuk kita menyebarkan firman-Nya. Terus terang, lihat saja di sekeliling kita. Kita hidup di zaman yang luar biasa, di mana komunikasi dengan seluruh dunia dan dengan siapapun, dimanapun, bisa terjadi seketika. Kita hanya perlu mengetik di HP kita, dan teman kita di belahan dunia lainnya bisa langsung menjawab. Kita mengambil foto, dan dengan beberapa ketikan, ratusan, bahkan ribuan orang dengan seketika bisa melihat dan berkomentar tentang foto yang baru kita unduh. Tetapi apakah kita gunakan kesempatan ini untuk mengundang orang untuk mengenal Yesus? Atau hanya untuk popularitas kita sendiri? Apakah kita hanya mengejar berapa like yang bisa kita dapat di sosmed kita? Apakah kita mengejar pintu yang terbuka hanya untuk keuntungan pribadi, untuk profit dagang kita? Matius 6 ayat 33 bukan berkata, tetapi carilah dahulu keuntungan finansial, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6:33 justru mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan telah membukakan pintu bagi kita semua pada waktu ini, saat ini, di zaman ini. Kesempatan untuk kita menyebarkan dan memberitakan Injil ke seluruh pelosok dunia. Ke semua budaya, semua negara, ke orang-orang yang mungkin tidak akan bisa pernah bertemu dengan kita secara pribadi, bertatapan muka. Tetapi yang tetap bisa kita jangkau melalui jaringan komunikasi yang bisa kita pakai pada zaman ini. Kita lanjutkan ke pesan di jemaat di Laodikia. Di Wahyu 3 mulai dari ayat 14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena kau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripada emas yang telah dimurnikan, membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa aku kasihi, ia aku tegur, dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Dan inilah pertanyaan ketujuh, pertanyaan yang terakhir bagi kita semua hari ini. Apakah kita memiliki kehadiran dan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita? Laodikia merupakan suatu kota yang menarik. Di dekat kota ini ada 2 sumber air. Dan satu sumber air ini adalah mata air panas. Dan banyak orang menggunakan air panas ini untuk tujuan terapeutik. Tetapi ada satu sumber air lagi, yang mata air dingin. Ini dipakai orang sekitar karena memberi mereka kesegaran. Dan seringkali mereka meminum dari sumber mata air ini.
Jadi salah satu sumber air ini bisa diminum, tetapi satunya tidak bisa, hanya untuk tujuan terapeutik. Dan ketika kedua sumber air ini tercampur, air yang telah dicampur ini akhirnya tidak bisa dipakai untuk apapun. Tidak untuk mandi, tidak untuk menyembuhkan tubuh kita, tidak untuk diminum, tidak ada gunanya. Dan akhirnya khasiat kedua mata air ini hilang. Dan Tuhan mengingatkan gereja di Laodikia ini, bahwa ketika mereka suam-suam kuku, seperti kedua mata air ini yang akhirnya dicampur, tidak menyegarkan dan tidak menyembuhkan, mereka akan dimuntahkan. Dan iman jemaat Laodikia seperti kedua air yang dicampur ini, tidak berkhasiat dan tidak berguna. Padahal mereka adalah gereja yang termasuk kaya. Dan seharusnya banyak hal yang bisa mereka kerjakan dan lakukan. Apakah kita sendiri gereja yang menyegarkan? Apakah kita gereja yang menyembuhkan atau memulihkan? Sejujurnya, ICA, kita bisa dianggap termasuk gereja yang mempunyai banyak fasilitas, banyak kemampuan, banyak sumber daya, banyak kesempatan. Dan terus terang, sangat menakutkan bila saya membayangkan bahwa kita menggunakan semua itu hanya untuk keuntungan dan kenyamanan diri kita sendiri. Dan bukan untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan akan Tuhan. Kita harus bersyukur dengan apa yang telah Tuhan berikan. Tetapi kita tidak bisa berhenti di situ. Kita harus melakukan lebih lagi untuk melayani Tuhan dan komunitas di sekitar kita. Untuk memuliakan namanya, untuk menyegarkan, untuk memulihkan, dan untuk menyembuhkan. Dan di setiap hidup kita masing-masing, kita pun harus mengambil keputusan untuk menjadi dingin atau menjadi panas. Untuk menyegarkan atau untuk memulihkan. Dan tidak menjadi suam-suam kuku, di mana akhirnya khasiat yang Tuhan berikan kepada kita, melalui kita, hilang, terhapus. Supaya kita tetap memiliki kehadiran dan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Banyak yang sudah kita pelajari hari ini. Tapi ada satu hal yang saya ingin bagikan kepada saudara semua. Di setiap pesan yang Yesus berikan kepada setiap gereja, Dia mengakhiri pesan-pesannya dengan kata-kata yang sama, yang sebelumnya kita tidak baca. Dan kata-kata ini adalah seperti berikut. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Semua pesan ini bukan hanya untuk gereja-gereja yang disebut, tetapi untuk semua gereja di setiap zaman. Karena tidak ada yang mengetahui kapan Raja kita akan kembali. Ini sebabnya Yesus memberi peringat-peringat dan pesan-pesan yang kita baca hari ini. Karena Dia menginginkan supaya kita semua selalu bersiap to live ready untuk kedatangannya kembali. Karena seperti yang saya katakan pada awal khotbah ini, kita mungkin tidak bisa mengerti semua simbol-simbol yang Yohanes catat di kitab Wahyu. Kita mungkin tidak bisa mengetahui, menafsirkan kapan akhir zaman akan terjadi. Karena Yohanes pun tidak mengerti semuanya. Tetapi satu hal yang bisa kita yakini adalah Yesus, Sang Raja, akan datang kembali. Dan ketika Dia kembali, bagaimana kondisi rohani kita semua? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas pesan-pesan-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami semua hari ini. Terima kasih atas peringatan-peringatan semua ini, Tuhan. Kita tidak bisa mengabaikan semua ini. Kita harus menekuni dan sungguh-sungguh mengerti apa yang dikatakan di kitab Wahyu ini. Bukan supaya kami bisa menafsirkan kapan semuanya akan terjadi.
tetapi supaya kami bisa mendengar dorongan-dorongan, semangat yang Engkau berikan melalui kitab ini. Semua semangat, semua dorongan yang sudah diberikan, yang sudah Yohanes catat di kitab ini, untuk kita semua bisa baca. Kiranya Roh-Mu sendiri yang terus mengurapi kami semua masing-masing Tuhan, supaya kami bisa terus mendalami firman-Mu, supaya kami bisa mengejar-Mu lebih lagi Tuhan, supaya kami bisa mengingati apa yang telah Engkau berikan kepada 7 gereja di Asia Kecil ini. Kiranya kami bisa mengikuti perintah-perintah-Mu, supaya akhirnya nama-Mu yang dimuliakan Tuhan. Bukan untuk ketenaran kami, popularitas kami, tetapi semua ini Tuhan hanyalah untuk-Mu. Tuhan, kami tunduk kepadamu, kami tunduk kepada perintah-Mu, kami tunduk kepada firman-Mu. Dan kiranya seperti yang ditulis di akhir setiap pesan ini, kiranya kami semua bertelinga, kiranya kami semua mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Kami serahkan diri kami sendiri ke dalam tangan-Mu. Kami bersyukur atas ajaran-Mu, atas firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. ICA, saya undang saudara semua untuk bisa berdiri dan mengangkat tangan untuk menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Bapa di surga terus melihat engkau, terus memandang kalian semua dengan penuh kasih. Dan kiranya Yesus sendiri terus berjalan dengan kita masing-masing, supaya kita bisa melihat bagaimana kasih itu bisa wujud di dalam kehidupan kita, supaya kita bisa terus mengejar kehadirannya. Kiranya Roh pun juga terus mengurapi saudara semua, supaya saudara semua bisa terus mengejar Tuhan sampai dan memuliakan namanya sampai kedatangan kedua Yesus lagi. Nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih semuanya karena telah mengikuti ibadah ICA pada hari ini. Jangan lupa, saya ingin menginfokan lagi bahwa minggu depan ICA akan bisa, kalian semua akan bisa mengikuti ibadah secara bertatap muka, baik di West dan juga di East. Saya undang saudara semua untuk bisa mengikuti ibadah bersama-sama dengan kami di ICA. Bagi saudara yang mungkin masih menginginkan untuk mengikuti ibadah ini online, kami pun juga tetap akan berada online pada waktu yang sama, jam 8 untuk bahasa Indonesia dan jam 10 untuk bahasa Inggris. Sampai jumpa minggu depan. Juice? Javerick? What are you doing here? Was in the neighborhood. Thought I'd just pop by and tell you that ICA is opening up again. Wait a minute. I thought they already reopened and then had to shut down again. They did, but now they're reopening again. Are you telling me they're reopening? They're reopening. Well, if that's the case, I think I feel the need. The need for speed. Kami senang Anda telah memilih untuk beribadah bersama kami hari ini. Bila Anda merasa diberkati, Anda juga bisa mengirim tautan ibadah online ini ke teman atau keluarga yang lain. Sampai jumpa di ibadah online ICA minggu depan. Tuhan memberkati.
ICA akan kembali dibuka lagi pada tanggal 7 November 2021. Ibadah bahasa Indonesia akan diadakan jam 8 pagi dan ibadah bahasa Inggris akan diadakan jam 10 pagi. Keduanya dilakukan di ICA East, West, serta online. Sebarkan berita ini ke semua teman-teman Anda. Sampai ketemu di gereja. Pada ibadah minggu depan akan dilaksanakan perjamuan kudus bersama, baik di ibadah online maupun di ibadah tatap muka di ICA. Kami mengundang saudara untuk berpartisipasi. Bagi para orang tua, ICA Kids telah mempersiapkan materi bagi anak Anda. Silakan download di tautan bit.ly/ICA Kids online. Kami mengajak Anda untuk mengikuti Instagram ICA Kids untuk mendapatkan update yang terbaru. Ibadah doa malam ICA masih dilakukan melalui Zoom setiap Selasa jam 6:30 sampai 7:30 malam. Periksa Instagram ICA untuk mendapatkan Zoom passwordnya. Mari bersama berdoa di tengah situasi pandemi seperti saat ini. Anda bisa memberikan persembahan melalui transfer antar rekening atau cukup scan QR Code yang ada di layar sesuai dengan tujuan persembahan Anda. Kunjungi website ICA untuk informasi yang lebih lengkap. Bila Anda rindu untuk didoakan, Anda cukup mengisi form di tautan bit.ly/ICA Prayer Online. Pastoral Team dan Prayer Team ICA akan siap berdoa bagi Anda. Mari follow ICA Surabaya di semua media sosial kami, agar Anda bisa mendapatkan informasi dan update yang terbaru tentang ICA. Sudahkah Anda mengikuti ibadah online ICA melalui aplikasi Church Center? Hanya dengan memilih gambar menu church di bagian bawah layar, Anda bisa menyaksikan ibadah ICA, juga bisa berinteraksi dengan jemaat yang lainnya. Bagi Anda yang belum mendownload aplikasi ini, kami mengajak Anda untuk mencobanya sekarang. Satu aplikasi untuk semua hal tentang ICA. Tunggu apa lagi? Download sekarang juga.